Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evalubillah, NIM 232104040006. Saya dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, program studi Sejarah Peradaban Islam. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia zaman Orde Baru. Sebelum lanjut ke videonya, mari kita intro dulu, guys. Nah, kebijakan pemerintahan pada Orde Baru. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka perubahan tidak hanya terjadi di dalam bidang pemerintahan saja, tetapi juga dalam bidang pendidikan. Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan ini merupakan perubahan yang bersifat dasar atau mendasar, yaitu perubahan yang menyangkut sesuai kebijakan pendidikan dengan dasar dan cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka juga. Untuk mengadakan penyesuaian dengan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, itulah maka pendidikan mengalami perubahan, terutama dalam landasan idilnya tujuan pendidikan, sistem persekolahan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Indonesia ini sebagai tentara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kemudian dijadikan landasan idil pendidikan di Indonesia. Walaupun dalam kurun waktu 1945 sampai 1950, negara Indonesia ini mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Dasar, tetapi dasar falsafah negara tidak mengalami perubahan. Karena itulah Pancasila mantap menjadi landasan idil pendidikan di Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru merupakan masa pemerintahan di mana rezim dapat bertahan lebih lama dari stabil jika dibandingkan dengan rezim Orde Lama. Nah, kestabilan politik tersebut juga berpengaruh dalam kestabilan program dan pelaksanaan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Hal itu dapat dilihat dari institusi atau lembaga, departemen, dan kementerian yang mengurusi pendidikan relatif stabil, yaitu hanya satu nama institusi yang menggantikan nama institusi Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, yaitu menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada pendidikan pada masa Orde Baru dimulai dengan lahirnya ketetapan MPRS, mencantumkan bahwa tujuan pendidikan nasional Indonesia ini dimaksud untuk membentuk manusia Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan seperti sejati adalah sesuatu yang diperlukan untuk mengubah mental masyarakat yang sudah banyak mendapatkan pengaruh dari manipul USDEK itu pada zaman Orde Lama. Kemudian langkah pemerintah itu tidak hanya itu untuk mengevaluasi pendidikan di Indonesia agar lebih baik itu MPRS melakukan sidang beberapa kali untuk memberikan keputusan untuk memajukan pendidikan agama agar lebih baik, yaitu mewajibkan pendidikan agama dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Nah, dalam sidang MPR ini yang menyusun GBHN tahun 1973
hingga sekarang selalu ditegaskan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah negeri dalam semua jenjang pendidikan. Bahkan pendidikan agama sudah dikembangkan sejak kanak-kanak. Kemudian setelah terjadi keputusan dari MPR, sedikit demi sedikit pesantren yang dulunya enggan menerima dan namanya modernitas, lambat laun membuka diri untuk membuka sekolah umum seperti apa yang dilakukan pemerintah. Pesantren yang dulunya hanya belajar di surau, sekarang mereka membuka madrasah, sekolah yang lebih besar, dan bahkan membuka sekolah umum seperti SMK dan lainnya. Bahkan siswa yang lulus dari madrasah yang dihuni oleh pesantren diberikan ijazah yang seperti diberikan oleh sekolah pemerintah. Nah, dapat disimpulkan dari melihat beberapa kurikulum yang tadi saya sampaikan, setelah zaman kemerdekaan ada perkembangan yang sangat pesat dari pendidikan di Indonesia. Di zaman Orde Baru, pemerintah mampu memberikan kebijakan dalam segi pendidikan umum dan juga pendidikan Islam. Buktinya pemerintah juga peduli pesantren dengan menstandarkan pendidikan madrasah dengan pendidikan umum, dan juga pendidikan pembaruan pada kurikulumnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau yang saya jelaskan tadi kurang mengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.